Selamat pagi. Selamat Kan siang. opening biasa dulu. Oh, iya. Gimana kabarnya, sehat? Ibu Puji Tuhan. Ibu Steph dan Bapak ACS? Sehat. Sehat. Aku punya satu pertanyaan nih. Bahasa Indianya, ini kan aku kan jualan sayur ya, jadi aku ada jokesnya. Bahasa Indianya rempah-rempah itu apa? Tahu nggak? Ini nggak lucu sih maksudnya dia. Iya, tahu nggak? Oke, nggak tahu ya. Nyerah. Nyerah, Ces? Apaan? Rempah-rempah? Enggak dong. Bahasa Indianya rempah-rempah. Tumbar miri jahe? Ya. Ya, itu adalah bahasa Indianya rempah-rempah ya. Receh banget. Aduh, kepikiran aja. Enggak lucu sih. Itu baru saya kepikiran lucu. aja. Itu baru saya kepikiran aja. Itu lucu semua itu. Ami, terima kasih. Aku ikut tersanjung. Enggak sih, ya aku pikir-pikir yang ini dong, CS yang udah ada. Karena aku pas bikin konten ini kan aku cari-cari juga kan. I see. Ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk jokes tuh, guys. Atau apa? Bahasa Indonesianya lelucon. Tapi tadi lucu ya, serius guys, aku lucu ya. Yang tadi lucu, sumpah. Yang tadi lucu. Karena itu beneran kayak nggak nyangka gitu. Aku nggak expect dah, ya. Oke. Nah, masih banyak banget teman-teman contoh jokes nih. Nah, hari ini kita tuh mau bahas jokes atau lelucon itu. Nah, sebetulnya jokes itu adalah bahasa sehari-hari yang sering kita pakai, guys. Kayak tadi itu contohnya. Jadi kayak itu adalah salah satu seni berbahasa, seni berbicara. Kalau menurutku. Nah, sebenarnya sih aku tuh pengen tantangannya juga. Makanya aku pengen nantang jokes kalian tuh ada apa gitu loh. Karena kan dari jokes itu tuh kita tuh bisa, orang ini wah pinter lucu, wah orang ini orangnya cheerful, orang ini sukanya plagiat gitu kan. Di kehidupan kalian sehari-hari, jokes itu apa sih kalau buat kalian tuh? Penting nggak sih buat hidup kalian? Susahnya itu. Jokes itu apa? Aku nggak tahu sih kalau jokes itu apa. Kayak kalau buat aku yang paling aku ketawa itu termasuk jokes sih. Cuman kalau penting apa enggak penting banget. Penting banget. Apalagi kalau misalnya di circle sendiri itu aku penting banget sih. Karena jokes tuh jatuhnya personal soalnya. Karena tiap orang beda-beda kan jokesnya. Jadi kalau misalnya udah nyambung tuh jokesnya, nah bisa dibilang tuh orangnya mirip-mirip gitu. Cocok gitu. Nah, dia Cara bikin ngelihat orang yang cocok sama kita tuh kadang ngelihat dari jokes. Dari jokesnya. Iya. Oh, cocok. Gitu sih. CS sukanya dark joke sih dulu tuh. Iya, makanya enggak sih, kalau aku nggak dark joke, aku lebih seringnya nimpali sih. Nimpalin orang. Nimpali itu apa? Nimpali. Tapi kalau dark jokes tuh enjoyable sih kalau aku. Cuman emang nggak bisa ngomong. Kalau akunya yang ngejokes tuh nggak bisa gitu. Cuman kalau ada yang ngejokes dark jokes masih enjoyable banget. Benar. Nimpali itu apa, Ces? Tadi kamu ngomong nimpali itu. Iya, nimpali itu nimpalin. Membalas. Membalas. Lebih saut-sautan sih, nggak yang literally ngejokes gitu. Karena garing sih. Tapi ya penting sih, kayak hiburan sih. Bisa nyairin suasana gitu loh. Kalau ada yang ngejokes terus kayak masuk gitu, kayak bikin senyum, bikin happy gitu kan, lumayan gitu loh buat nge-booster mood satu hari gitu. Bisa ketawa minimal sekali sehari. Bisa nge-booster mood ya. Emang iya. Banget. Tapi kalau misalnya jokesnya malah nurunin motor. Nah itu, aku mau tanya itu sebetulnya. Apakah kalian pernah itu dijoksin orang terus let's say bukan tentang pribadi kalian, bukan individu kalian, tapi dijokes terus kalian teroffense mungkin atau? Cuman kalau menurutku sih, kalau misalnya itu pertanyaannya harusnya buat kita sendiri, apakah kita pernah ngejokes terus nge-offend orang. Karena kalau misalnya ditanya dari sisi kita yang ter-offend oleh jokes, berarti itu bukan jokes gitu.
Itu bukan jokes buat kita gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau kita offended ya, kalau kita offended menurutku itu bukan jokes buat kita gitu. Iya, iya. Oh, ya. Jadi pertanyaannya lebih kayak apakah kamu pernah nge-offend orang pakai jokes semua gitu. Oh, itu CS banget sih. Iya, iya, iya. Ya, buat Pernah, aku juga sih. Buat kalau aku juga aku sih. pernah. Kamu pernah teroffense ya? Soalnya kamu pernah teroffense loh dengan jokes. Oh, Ya kan? enggak. Ya, Maksudnya kamu maksudnya offense? aku Oh, pernah. ya. Emang ini ya, soalnya kalau menurutku sih emang jokes itu ada, apa namanya kalau bahasanya, kalau di, aku pernah nonton di stand up comedy gitu, sharingnya itu ada tentang namanya emang konteks sih. Ya kayak kehidupan sehari-hari ada konteksnya. Jadi kayak jokes itu, dark jokes tidak bisa ditempatkan di semua tempat, katakanlah ya. Tapi juga dark jokes ada tempatnya dan itu memang bisa dipakai. Ada batasan ya berarti ya, batasan. Ada lingkupnya yang harus diatur, dilihat. Tidak semua orang bisa melihat dark jokes dengan sisi lucunya, tapi dengan sisi seriusnya malah. Yeah. Nah, kalian pernah punya teman kayak gitu nggak sih? Maksudnya ketemu orang kayak gitu, kalian pernah nge-joke salah dan itu cukup dark jokes dan malah offense gitu. Kalau aku pengen sharingnya gitu sih. Soalnya ya aku sering, jujur aku sering melakukan hal itu. Dan ya itu jadi refleksiku sendiri. Kalau buat Step dan Edward itu kayaknya yang paling sering. Kayaknya kalau Step jokes, ya aku nggak pernah lihat Step jokes sih. Iya karena nggak terlalu sefrekuensi kita. Iya sih Step. Dulu kita di BEM juga jarang jokes ya. Iya, nggak sefrekuensi kalau masalah itu. Iya, Jadi jokes itu frekuensi banget ya. iya, benar banget. Kalau nggak bisa dinikmatin gitu loh. Iya. Ya kayak sebatas cuman pakai bahasanya aja udah beda. Maksudnya kayak aku jokes pakai bahasa Jawa gitu. Iya. Step juga pasti Benar banget. udah nggak in ya. Benar. Terus kalau di translate malah beda gitu loh, jadi nggak lucu gitu. Nah, itu sangat sering terjadi tuh di art of jokingnya. Dan kadang yang tadi kamu bilang offense itu sebenarnya bukan offense, malah lebih kayak apa ya? Kalau aku malah kayak ilfeel gitu. Kadang-kadang kayak kalau tiba-tiba ngejokes terus nggak masuk, terus kayak jadi apa nih? Apa sih ini? kayak lebih kayak gitu. Aku lebih kasihan sih kalau kayak Nah, gitu. karena responnya aja, aku mikirnya kayak gini. Terus respon yang lain gimana kayak gitu. Kayak Kamu gitu. pernah malu berarti Jess, ketika kamu jokes itu? Ya aku pernah malu juga sih. Ketika ngejokes ya nggak lucu kan? Karena kan emang kalau jokes ketika tidak lucu itu jadi sedikit memalukan sebetulnya kan, memalukan diri sendiri. Kayak kamu sudah punya punchline nih, kayak tadi itu jokes. Aku tadi tuh sangat ragu loh, Jess. Jujur aku itu kayak takut ini nggak lucu. Garing banget tuh maksudnya jelas banget jokesku. Nah, kadang the art of jokingnya, the artnya itu kayak sebenarnya kalau sama teman-teman ya, itu tuh bisa, misal kamu ngejokes gak lucu atau garing gitu kan, tiba-tiba tuh temenmu bisa nimpalin atau balesin kayak gitu, terus bisa membuat suasana itu jadi lucu gitu. Nah itu biasanya, nah itu maksudnya kalau teman sendiri lagi ngejokes atau apa, bahkan kadang garing atau kita bilang garing aja tuh malah bisa jadi ketawa semua gitu loh. Atau misal kita kayak krik kayak gitu tuh malah ketawa gitu. Jadi kayak dianya nggak malu, maksudnya nggak malu karena literally semua diem. Tapi masih ada ketawa walaupun tetap garing gitu loh. Benar, bro. Nah, itu yang menurutku itu masih beberapa tempat buat aku sih yang suka ngelucu itu, aku merasa kayak belajar tentang menjadi orang lucu itu perlu belajar itu bahwa buat aku itu jogging itu sangat relate, sangat dekat dengan hubungannya improve soalnya. Improvisasi situasi itu ketika kamu lagi ngobrol sesuatu dengan dosen bahkan dengan apa gitu-gitu kan kamu bisa improvisasi dengan cepat dan tepat, itu kan jadi sangat lucu. Cuman ya aku sih juga pernah sering ketika improve malah salah sasaran, jadi malah offense gitu-gitu. Nah menurutku tuh itu yang kadang tuh orang-orang nggak mikirin bahwa yang penting itu semua ketawa dulu. Karena kalau pas aku nge-MC dulu ya, kalau pas aku dulu nge-MC, MC itu penting ya. nge-MC itu penting banget buat improve suasana ya, pencairan suasana ya. Dulu pas aku nge-MC itu kayak mungkin semua ketawa audiensnya, tapi kan kita nggak ada yang tahu di dalam tawanya mereka itu apakah mereka itu teroffense atau tidak. Jadi mereka cuma sekedar ketawa karena ikut teman-temannya ketawa atau gimana kan nggak tahu. Nah itu menurutku yang kadang orang-orang tuh belum bisa melihatnya secara lebih detail, bahwa ya gojek, kalau bahasa Jawanya itu kan gojek, guyon,
ngelawak gitu ya, itu tuh nggak semua orang apa ya, kita harus mendalaminya lebih, nggak cuma sekedar lucu ya, kamu jadi orang lucu badut juga lucu ya kan, cuman kan menjadi orang lucu yang intelek itu sulit, itu yang aku juga masih belajar. Jadi lucunya tuh nggak cuma sekedar lucu. Jo, aku balesnya apa nih biar kamu nggak salah? Kok bisa? Nah, kok bisa sih, paling gampang. Ya, ikutin aja konteksnya, kamu pasti paham kok. Tapi sebelumnya munduran dulu step. Kenapa tuh? Soalnya cantikmu kelewatan. Oke, satu. Apresiasi yang ini keren. Soalnya kamu nggak sadar ya? Iya, nggak sadar. Ini terlalu cepat sih, kayak timingnya. Iya, yang ini kayak cepet banget, kayak kaget. Aku sudah batin sih. Itu sampai ngomong ini awasin suruh ini. Jago. Ya kan gitu, makanya kan itu kan sebenarnya sudah sering dipakai, cuma zaman sekian ketika improve-nya tepat itu kan menjadi sangat Iya, Iya. benar. Benjo strike again. Jurus itu ya. Salah satu jurus itu saya dulu. Kalau MC. Jadi kan dikasih mic gitu kan, suruh maju gitu kan. Mbak boleh munduran dikit nggak? Iya. Soalnya cantiknya kelewatan. Ya gitu. Nah, tadi itu salah satu bentuk jokes guys, dan personally untuk aku adalah jokes itu bahasa yang sangat universal. Kamu bisa ngejokes ke bapakmu sendiri, ke orang tua, ke anak muda, ke sesama, siapapun itu, tidak memandang ras dan memandang agama, apapun itu adalah bahasa yang universal, tetapi selalu ingat dengan konteksnya bahwa ya tidak semua orang bisa menerima jokesmu, dan tidak semua orang bisa bisa menerima dengan lapang dada. Itu yang paling sulit. Jadi watch your mouth, karena mulutmu adalah harimau. Untuk aku sendiri juga sih.